Anda masih mendengarkan 107,1 Asa FM. Sambung Selaksa Asa bersama Asa FM. Asa FM, kami selalu ada untuk kebahagiaan Anda. Ayah Bunda, itu tadi sebuah lagu dari Melly Goeslaw, yaitu Bunda. Di situ bercerita tentang kebesaran atau kehebatan seorang bunda. Kata mereka, diriku selalu dimanja. Insya Allah ya Ayah Bunda, kita mempunyai putra putri yang kita kasihi. Kadang kita juga memanjakan, kadang kita juga memberikan arahan yang benar. Tetapi ingat, arahan kita jangan sampai menjadi bullying. Nah, bagaimana mungkin nggak itu terjadi? Nah, Ayah Bunda, Bude akan teruskan tentang bentuk-bentuk perundungan atau bentuk-bentuk tentang bullying. Selamat datang juga yang sudah bergabung di live radio Facebook. Waalaikumsalam, selamat bergabung di sini. Mungkin bisa berbagi komentar, silakan. Ya, kita lanjutkan. Bentuk-bentuk perundungan yang pertama itu bentuk verbal atau secara lisan. Bagaimana contohnya? Cara lisan itu ya tentu saja dengan ungkapan. Bisa membentak, bisa berteriak, bisa memaki, bisa menggosip, menghina, meledek, mencela, mempermalukan, atau memberikan julukan pada seseorang. Itu adalah contoh dari bullying secara verbal. Misalnya ada teman kita yang mungkin tingginya tidak terlalu tinggi ya, maka kita sebut di depan umum dengan seenaknya dengan memanggil cebol, seperti itu. Atau apalah, gabeng, gajah bengkak, atau apalah karena gendut dan lain sebagainya. Itu adalah contoh bullying secara verbal. Moga-moga tidak berlaku pada kita. Kita harus menjaga lisan kita. Alangkah baiknya sama-sama mengeluarkan energi, sama-sama membutuhkan energi, sama-sama mengeluarkan kata-kata. Alangkah baiknya jika kita berkata yang baik itu. Amin. Kemudian ada bullying secara fisik. Nah, tentu saja ini tidak perlu dijabarkan oleh Bude secara detail. Para pendengar pasti paham betul apa maksudnya bullying secara fisik. Tentu saja misalnya menampar, mendorong, mencubit, menjambak, mendendang, meninju. Walaupun kita sebagai seorang bos ya atau seorang pemimpin di suatu perusahaan misalnya, bisa terjadi di departemen apapun juga. Walaupun kita sebagai seorang bos, seorang ketua, tidak perlulah atau tidak bolehlah kita melakukan hal yang seenaknya kepada bawahan kita, misalnya mereka bersalah dan lain sebagainya. Sedangkan membentak atau mengata-ngatai aja itu sudah merupakan contoh bullying secara verbal. Apalagi sekarang yang detail di sini yaitu menampar. Nah, itu sangat tidak boleh ya. Lalu bagaimana? Selanjutnya bentuk bullying yaitu bentuk bullying secara sosial atau social bullying atau bullying secara sosial. Maksudnya bagaimana? Bullying secara sosial itu bagaimana? Seperti yang Bude ungkapkan tadi bahwa bullying itu tidak hanya dilakukan secara individu, tetapi bullying itu bisa dilakukan pula secara kelompok. Nah, ini yang disebut dengan social bullying. Maksudnya bagaimana? Kita sekelompok manusia atau sekelompok segerombolan, segrup atau geng atau apalah namanya, mengucilkan, membeda-bedakan, mendiamkan, itu adalah contoh bullying. Sebelum kita melakukan hal tersebut kepada orang lain, cobalah para pendengar sekalian yang sangat budiman, coba kita pikirkan, andaikan hal itu terjadi pada kita, it's really so hard. Jadi betul-betul sangat menyakitkan.
Kalaupun itu terjadi pada kita, itu sangat menyakitkan. Lalu haruskah kita melakukannya? Of course not, tentu tidak. Yang keempat, yang sekarang lagi marak, lagi ngetren ya, yaitu cyberbullying. Apalagi ini cyberbullying? Cyberbullying itu adalah perundungan di dunia maya. Contohnya bagaimana? Misalnya perang media ya, memperolok di media massa, mengirimkan berbagai pesan yang menyakiti, menghina, mengancam, pesan teror, menyebarkan kabar bohong. Bisa juga mengubah foto ya, misalnya mengubah foto yang tidak semestinya. Semisal ada sebuah foto yang tidak pantas atau tidak patut untuk dilihat, kemudian di kepalanya itu diganti dengan foto seseorang. Nah, mungkin kita berpikir bahwa itu hanya as a joke atau sebagai guyonan, tapi it can be a bullying. Itu bisa menjadi sebuah bullying cyberbullying atau bullying di dunia maya. Bisa jadi kita membuat akun palsu untuk merusak reputasi seseorang. Nah, memperdaya seseorang untuk melakukan sesuatu yang memalukan bisa jadi. Nah, untuk itu ayah bunda dan adik-adik sekalian, you must be careful. Kita harus berhati-hati, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai media sosial itu menghanguskan kita. Kita harus betul-betul berhati-hati. Kalaupun itu tidak terlalu penting atau sesuatu yang sangat membahayakan kita, janganlah kita posting dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga mengucilkan seseorang dari grup daring. Maksudnya bagaimana? Ya sekarang lagi marak ya atau WhatsApp-nya. Jadi WhatsApp, grup WhatsApp. Ada beberapa kelompok, hampir semua kelompok, hampir semua grup itu mempunyai grup WhatsApp. Nah, ketika dalam suatu grup misalnya ada seseorang yang berkomentar kemudian tidak dibalas sama sekali dan lain sebagainya, itu bisa merupakan contoh bullying. Kalau kita sudah mengikuti suatu grup, otomatis kita harus berani menerima risiko di dalamnya. Maksudnya bagaimana? Ya kita harus care, memperhatikan teman kita ketika menyampaikan sesuatu, ketika beride dalam suatu grup. Tentu saja alangkah baiknya kita untuk menyambut. Kalaupun anggota yang lain misalnya tidak care, paling tidak jika kita mempunyai suatu grup WhatsApp dan kita sebagai penanggung jawabnya, alangkah baiknya dan perlunya kita untuk memperhatikan semua anggota grup kita. Kita harus bersikap adil, kita harus memperhatikan secara yang sama dan merata. Ketika mereka berargumen atau beride, kita harus mendengarkan dengan baik. Nah, itu ayah bunda dan para pendengar Radio Asa FM 107,1 MHz. Kami hadir untuk membahagiakan penjenengan semua. Moga-moga kehadiran kami memberikan sedikit manfaat ya. Nah, selanjutnya Budi akan membahas tentang cara-cara atau langkah-langkah. Jadi langkah-langkah apakah yang bisa kita kerjakan, yang seharusnya kita lakukan apabila kita mengalami bullying seperti itu. Nah, bagaimana teman-teman? Mungkin teman-teman sudah mempunyai ide, sudah mempunyai masukan. Oh, seperti ini. Silahkan, kami menunggu di kolom komentar. Silahkan untuk berbagi, untuk
menyampaikan langkah-langkah apa saja yang harus kita kerjakan apabila kita mengalami suatu perundungan seperti itu. Sebelumnya, sebelum kita bahas tuntas tentang hal tersebut, Bude akan hadirkan sebuah lagu masih dari Kak Naura, yaitu Katakanlah Cinta. Katakanlah Cinta oleh Kak Naura. Hai, sudahkah kau bilang I love you pada mereka yang kau sayangi? Semua yang ada dalam doamu yang sangat berarti di hidupmu. Walau terkadang tak sejalan, namun di hati kau pun sadari mereka juga menyayangimu. Sebelum semuanya terlambat, katakan terima kasihmu pada mereka yang kamu sayangi. Peluklah sebelum nanti kau tak sempat mengucapkan rasa cintamu sepenuh hatimu. Hai, sudahkah kau bilang I miss you pada mereka yang kau sayangi? Semua yang ada di benakmu yang membuat dirimu tersenyum. Walau terkadang tak selalu sama, namun di hati kamu Makanya kamu tuh salah paham duluan sih. Sorry. That's okay. Thank you. Ada apa sih? Ada deh. Oh iya,